Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil di Singaraja pagi hari ini. Pendengar, dialog Hai Bali Ken kembali hadir di edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang tentunya hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik nih pendengar. Di mana topik kita hari ini Spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 17 tahun 2027. Dan pendengar, di mana Kabupaten Buleleng terus memantapkan langkah menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali 17 2027 dengan membawa spirit bangkit dan berprestasi. Persiapan sebagai tuan rumah bukan hanya soal venue dan fasilitas, tetapi juga membangun mental juara, memperkuat pembinaan atlet, dan menyatukan dukungan masyarakat demi mengharumkan nama Buleleng di ajang olahraga terbesar di Bali tersebut. Nah pendengar, untuk membahas topik kita lebih lanjut telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Bli Fernanda Ira Graha. Beliau selaku akademisi dan praktisi keolahragaan. Salah sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Bli. Selamat pagi, Sugeng Enjing Mbak Sugeng Salsa. Enjing Bli, salam olahraga Bli, salam sehat. Jaya, jaya, jaya. Baik Bli, gimana kabarnya hari ini? Udah menggebu-gebu nih Bli ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Tagline-nya karena saya juga berada kebetulan di Singaraja, jadi harus menyampaikan salam olahraga. Betul. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Wah, luar biasa. Lagi satu ada tagline-nya, Buleleng paten tangguh juara. Wah, Buleleng paten tangguh Jadi, juara. Yang sudah keluar tagline-nya kemungkinan Kabupaten Buleleng saja. Sangat bersyukur Mbak Salsa. Okay. Jadi yang terhormat, terima kasih atas undangannya Mbak, Bu. dari RRI. Setelah itu yang sangat membantu saya juga bisa hadir ke sini, pimpinan saya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Setelah itu ada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya saya di Prodi PJKR. Okay. Saya ngajar di keolahragaan di sana dan saya juga sebagai praktisi olahraga. Nah, selamat pagi pula kepada seluruh pendengar, baik masyarakat di Kabupaten Buleleng maupun masyarakat lain yang menyaksikan channel YouTube ini nantinya. Nah, berbicara gitu, keadaan saya saat ini yaitu saya senang sekali diundang karena ini adalah yang ke-8 kalinya saya diundang di RRI. Ini tentunya tidak mudah, namun karena sekali lagi ada seperti di sana spirit itu adalah tekad, semangat, ya itu yang memberanikan diri untuk saya hadir Mbak. Oke, seperti baik. itu Mbak. Iya, dari spiritnya, semangatnya udah luar biasa nih Bli. Siap. Salsa juga makasih tahu Bli udah menyeluangkan waktu untuk datang di Pro 1 RRI Singaraja nih Bli. Siap. Oke, dan baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami buat Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog Hai Bali Ken hari ini, kami mengundang atensi Anda untuk bergabung di line telepon 24644 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Dan tentunya dialog Hai Bali Ken hari ini disiarkan secara langsung di live YouTube RRI Singaraja Official. Buat Anda yang ingin menuliskan komentar, silakan bergabung bersama kami. Baik Bli Fernanda, mungkin kita langsung ke topiknya nih ya. Oke. Bli ya. Kita mengambil topik Spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 17 tahun 2027. Nah Bli, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar apa makna di balik topik tema tersebut nih Bli? Yang pertama, ini RRI cerdas banget membuat sebuah tema sehingga saya harus tergelitik juga untuk belajar bagaimana yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan data ya. Betul. Data dan pengalaman tentunya yang saya lakukan. Berbicara spirit. Nah, spirit Buleleng ini sangat seksi ya. Ini adalah bagian umumnya, ini adalah rohnya, adalah kepalanya. Spirit itu adalah semangat. Semangat tentunya sebelum menjadi tuan rumah, semangat ini harus dibangun. Tentunya ada organisasi yang mendorong pemerintah untuk siap sebagai tuan rumah gitu. Betul. Artinya ada organisasi. Dalam hal ini pasti KONI Kabupaten Buleleng di tahun 2025 pimpinan di KONI Kabupaten Buleleng mendorong atau mengajukan dan koordinasi ke pimpinan daerah khususnya ke Bupati Buleleng, siap nggak sebagai tuan rumah. Nah, sehingga ketika ada SK
yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi Bali, berarti Buleleng mengajukan surat kesiapannya. Nah, ini adalah semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, Mbak. Tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Nah, itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah ya. Karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja, bahasanya baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit. Bangkit apa yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal. Pasca Covid 2000 tahun 2000 sampai 2022 dibilang gitu. Itu tuan rumah Porprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Porprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota. Di luar Gianyar dan Bangli. Buleleng saya itu kebagian 1 cabur golf di sana. Nah, artinya apa? Dengan spirit ini bahwa Buleleng menunjukkan bahwa daerah atau Kabupaten Buleleng ini loh memberanikan diri. Ingat ya, memberanikan diri untuk tuan rumah tunggal. Nah, disinilah bangkit secara infrastruktur harus dihadirkan. Setelah itu bangkitkan secara organisasi. Ketika kita turun peringkat, evaluasinya apa? Berarti ada organisasi dalam hal ini Pengkap, pengurus kabupaten cabang olahraga yang kemungkinan saja ada salah tata kelola. Nah, berikutnya ketika kita sudah bangkit dalam hal infrastruktur dan organisasi, ini kita bangkitkan pola pembinaan, Mbak. Jadi ketika pola pembinaan organisasi sudah dibangkitkan, infrastruktur ada, organisasi ada, pola pembinaannya di sini harus dibangkitkan. Dengan cara apa? Nah, sudah KONI Kabupaten Buleleng kita lihat bersama di media sosial sangat luar biasa menyelenggarakan talent scouting dan identifikasi atlet berbakat. Setelah itu melaksanakan pelatihan pelatih fisik level 2 nasional. Artinya bangkit ini sudah dilakukan mendahului kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, ini sangat luar biasa ya untuk kita semua. Nah, berikutnya setelah bangkit pola pembinaan di sini sudah organisasi semuanya dipanggil juga. Itu kalau tidak salah saya membaca di media itu tanggal 25 April itu organisasi ketua umum Pengkap cabang olahraga dipanggil. Dibina secara organisasi, dibina secara anggaran, dibina secara hukum dan etika. Nah, jadi sudah komplit ya Kabupaten Buleleng di awal tahun loh. Nah, setelah ini baru kita harus bangkit secara mental. Siap nggak mental kita ketika sudah dibuatkan program-program yang ada? Nah, ternyata ini kesiapannya sangat tinggi, Mbak. Dilihat dari apa? Dari sekian cabang olahraga, khususnya 48 cabang olahraga, semuanya mau mengikuti, mengirimkan support sumber daya manusianya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten Buleleng. Setelah mental baru kita siap bangkit secara prestasi. Nah, ini adalah jalan yang indah bagaimana kita dapat meng-create sebuah prestasi. Itu tidak bisa instan. Karena sudah didahului dengan talent scouting, berarti kita KONI Kabupaten Buleleng itu kalau kita berkaca sudah memikirkan bukan hanya Porprov 2027, tetapi sudah memikirkan bahwa Pengkap itu harus memiliki atlet untuk Porprov 2029 dan 2031. Nah, itu adalah lompatan, itulah kemungkinan akademisi-akademisi atau pengurus KONI yang ada di Kabupaten Buleleng sudah memikirkan hal itu. Jangan berbicara hari ini, karena hari ini seorang atlet itu bisa berubah pemikiran dia. Entah bekerja ke luar negeri,
entah sekolah keluar Kabupaten Buleleng, sehingga atlet yang sudah dibina, mohon maaf, Porprov itu minimal membina, kalau cabur mother of sport dia yang movementnya tinggi itu membinanya minimal 6 sampai 10 tahun dia untuk bisa berprestasi. Tapi kalau cabur permainan yang tidak harus mengandalkan mother of sport, tetapi dia bisa dari cabur A pindah ke cabur B, itu 4 tahun, 2 tahun, 4 tahun udah bisa jadi atlet Porprov. Seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali ya Bli ya terkait makna kita topik hari ini. Tadi ada berapa? 40 cabang atau 48 ya Bli ya? Kalau di KONI Kabupaten Buleleng itu 48 cabang olahraga. 48 cabang olahraga. Jadi untuk ada infrastruktur, pembinaan, terus kemudian bangkit secara mental dan prestasi ya Bli ya. Kemudian nih Bli, bagaimana persiapan Kabupaten Buleleng ini sebagai tuan rumah nih Bli nih? Baik. Ini sengaja saya tadi tidak ungkap ya, karena biar kita ada sebuah komunikasi. Betul. Ya. Itulah yang diajarkan ketika spirit Buleleng sebagai tuan rumah itu, komunikasi itu tidak harus kita berbicara sendiri, tidak harus melangkah sendiri, tetapi bagaimana kita harus dapat melangkah secara bersama-sama. Sama-sama, together ya Bli. Nah, Oke, berbicara tuan rumah, kita juga melihat di media sosial bahwa kebetulan Ketua KONI Kabupaten Buleleng yaitu salah satu pimpinan daerah. Nah, ini adalah kunci. Tidak semua, perlu digarisbawahi ini. Kebetulan saya 11 tahun di Jawa, sekolah di 3 kampus. Jadi saya juga pernah lah, artinya membela daerah lain, membela kabupaten lain, provinsi lain gitu. Artinya tidak semua pimpinan daerah yang apalagi seorang pejabat mau turun, Mbak. Hadir ke lapangan, ke venue saat atlet berlatih, setelah itu membuka sebuah acara, tidak. Nah, ini adalah spirit atau keunggulan yang dimiliki oleh pimpinan KONI Kabupaten Buleleng. Nah, sehingga 1 langkah atau 2 langkah KONI Kabupaten Buleleng lebih siap dan lebih di depan seharusnya. Kalau berbicara seharusnya, karena pimpinan sangat mendukung. Nah, berikutnya dilihat dari juga media sosial yang bertebaran. Itu saya mengikuti media sosial Instagramnya KONI Kabupaten Buleleng, setelah itu TikToknya, Facebooknya, YouTube-nya. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kegiatan untuk rehabilitasi venue dan pembangunan nanti salah satunya. Jadi terlihat di sana ada 17 venue, artinya fasilitas yang milik pemerintah Kabupaten Buleleng akan direhabilitasi lah, diperbaiki lah, baik secara ringan maupun nanti berat seperti itu. Nah, dan 1 pembangunan GOR nantinya, artinya di Lumbanan itu tanahnya 5,6 hektar ya, kalau tidak salah saya menyampaikan. Nah, sehingga hal ini sudah dijalin, salah satunya berkomunikasi dengan Distipora, di mana itu sudah menerjunkan timnya. Setelah itu dengan PUTR untuk memetakan bagaimana pembangunan yang harus dibangun nantinya, fasilitas apa yang diperbaiki, pengukuran sudah dijalankan. Setelah itu juga selain rehabilitasi ini sudah mengundang PHRI juga berkomunikasi. Artinya apa? Dukungan infrastruktur dari kesiapan venue, setelah itu dari hotel ataupun akomodasi lainnya, ini sudah dikomunikasikan. Tinggal nanti menunggu kepastian. Ini sambil berjalan, Mbak, tidak bisa diputuskan. Porprov itu kalau dulu 2025 secara resmi 7 sampai 14 September. Karena itu Haornas, Hari Olahraga Nasional. Nah, namun ada cabang-cabang olahraga yang mengawali dia, misalnya tanggal 2 September. Nah, ini kan sehingga harus menunggu kepastian tanggal berapa sih nanti resminya, seperti itu. Nah, yang sangat menggelitik waktu ini bahkan ada kunjungan dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Nah, ini sangat menarik. Saya baca di media, setelah itu mendengarkan pernyataan salah satu anggota dewan yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Sebenarnya Buleleng kalau dilihat tidak layak sebagai tuan rumah. Nah, hari ini saya juga ingin berstatement seperti itu, bukan membela Kabupaten Buleleng, tetapi saya pelaku saat PON 2016 misalnya di Jabar.
sekelas PON saja terkadang hotel tidak ada, Mbak, tidak dapat iya, kita. baik. Jadi venue baru rampung, belum rampung itu sangat lumrah. Nah, namun Buleleng tidak boleh seperti itu. Yang terakhir PON Aceh, kami misalnya cabang olahraga atlet Patriot itu TC-nya saat Platda di Hotel Bintang 3. Tetapi di sana kami di bawah kos-kosan, Mbak. Kelasnya tuh di bawah kos-kosan, berdindingkan triplek. Iya, boleh. Ya, kalau digetok tuh triplek. Artinya apa? Berarti tidak sepenuhnya statement itu benar gitu. Harus dipetakan karena Buleleng sudah melakukan pimpinannya, KONI-nya sudah melakukan. Oh, Buleleng tidak siap secara venue. Nah, sehingga dengan spirit yang ada, pemerintah Provinsi Bali ini harus melirik. Buleleng mengawali loh pasca Covid ini sebagai tuan rumah. Mana dukungannya? Iya, boleh. Bantuan keuangan khusus harus dihadirkan saat ini. Karena kenapa? Karena yang memberanikan diri sebagai tuan rumah harus mendapatkan dukungan moral, dukungan anggaran. Itu adalah konsep pembangunan olahraga secara menyeluruh. Provinsi Bali belum pernah loh mendukung sebuah bangunan fasilitas. Nah, kalau anggota DPR berkunjung ke Buleleng, coba lihat fasilitas provinsi. Wajah keolahragaan Provinsi Bali seperti apa? KONI Balinya seperti apa? Gor Ngurah Rai-nya seperti apa? Gor Lila Buana seperti apa? Toiletnya seperti apa? Tidak mencerminkan clean sport itu. Nah, sehingga statement itu seharusnya silahkan layak dihadirkan. Namun dengan adanya spirit Buleleng ini, Buleleng sudah berani menyiapkan segalanya. Tinggal Provinsi Bali berani nggak mendukung Wih. Kabupaten Buleleng. Wah, sangat luar Ya, biasa itu, Mbak. nih ya, Bli, sangat luar biasa terkait persiapannya nih, Bli. Baik, Bli Fernanda, kita akan break sejenak dan setelah break nanti kita akan membahas bagaimana nih Bli tantangan nyata yang dihadapi ya Bli ada sebagai Buleleng sebagai tuan rumah. Dan baik pendengar, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh.
Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami di Dialog Hai Bali Ken dengan topik Spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 17 tahun 2027 bersama narasumber kita Bli Fernanda Iragraha selaku akademisi dan praktisi keolahragaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bli Fernanda terkait persiapan Buleleng sebagai tuan rumah Porprov. Dan baik pendengar, sebelum kita membahas selanjutnya, kami akan ada telepon masuk dari pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog kali ini. Dan saatnya Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Narta. Pagi. Nggih, baik Pak Narta. Om Swastiastu. Bagaimana Pak Narta? Sehat, kangen di rumah. Nggih. Asuh 1 bulan dah raket gantung, kakinya terganggu. Lututnya ya ngasuh dulu. Nggih. Karena mungkin dulu atlet lari, atlet banyak dulu, tenis, kalah kakinya sekarang. Mudah-mudahan bisa segera pulih kembali, doa restu. Nggih. Ya, narasumbernya siapa ini? Pak, ada Bli Fernanda Iragraha niki Pak Narta selaku akademisi dan praktisi keolahragaan. Oh, kampus unik saya. Saya kampusnya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak, di Denpasar. Oh, PGRI. Ya, saya pensiunan Uniksa, dosen Uniksa, sering mengajar PGRI dulu. Zaman PGRI-nya baru berdiri, memberikan ujian negara. Putri Wijaya, murid saya dulu, mahasiswa saya di Uniksa, Putri Wijaya ya. Nah, baik, selamat mengikuti memberikan cerahan tentang olahraga. Asal dari mana Pak? Asal Buleleng saya Bandung? dari Buleleng, Pak, di depan Dari? Paramasidi, Pantai Indah saya. Oh iya, Pantai Indah. Sonia, jujusan sana, Sri penarinya juga ya. Nggih. Baik, saya salut pada Koni Buleleng, Wakil Ketua DPRD, sudah sangat gencar perhatikan persiapan ini. Saya salut dan bangga pada Buleleng, pada atlet, karena saya pernah jadi atlet tahun 60-an lari 400-800, Orda kedua. Buleleng selalu memberikan predikat sampai ke nasional, baik atletik maupun sepak bola sampai ke tingkat nasional. Aliandu itu pelatih jadinya. Nah, ini harus menjadi motivasi terus. Jangan hanya sebagai tuan rumah di seluruh, tapi kita harus berprestasi, persiapan prestasinya juga, jangan tempat-tempatnya aja. Jangan hanya ditunjuk sebagai tuan rumah, tapi harus provinsi membantu. Apa yang dievaluasi dulu, apa yang kurang dan perlu ditambah, sekarang harus diperhatikan. Buleleng luas daerahnya, kalau membuat venue-venue baru, saya kira tidak masalah. Yang penting anggaran, jangan membebani APBD Buleleng. Tuan rumah dibebani kan orang lain, nanti jadi tuan rumah semua nolak karena tidak ada perhatian penuh dari provinsi. Nah, nampaknya
tingkat Buleleng ini saya kira kesiapan, jangan sampai nanti seperti tadi cerita tentang tentang PON dan sebagainya, kesiapannya jangan diplomasi aja dibanggakan. Nah, Buleleng kesannya supaya dia pulang kembali ke sini, ngajak keluarga ke hotel-hotel yang bagus. Jadi jangan sampai kesannya, wih Bulelengnya kumuh gini. Nah, jadi supaya membawa kesan positif berolahraga, berwisata, kembali berwisata, itulah ada spot wisata. Jadi juga kalau ada mengasuh, tidak hanya dia diam di tempat, bagaimana pariwisata Buleleng PRI mengajak tamu-tamu yang tumen Buleleng ngajak ke daerah-daerah wisata, olahraga. Pemprov ini pergunakan untuk spot wisata juga. Jadi ada efek lainnya, menambah ekonomi, kuliner di mana disajikan di gor, di mana tempat-tempat olahraga itu kuliner Buleleng harus disajikan selain oleh-oleh Buleleng. Yang lain, Pak, saya pemain tenis dari Undiksa, dari Pemda. Lapangan tenis Giri Putri sekian kali saya minta by RRI juga, statusnya ini tidak jelas. Mudah-mudahan dari Pak narasumber bisa juga membantu asal Buleleng. Sudah tingkat nasional pemain-pemainnya itu. Sekarang Wiwi pelatih Denpasar pulang Buleleng, lawan Buleleng ya, ngaduang Denpasar jak Gianyar. Jadi dilema. Mohonlah status lapangan tenis ini, apalagi nanti kalau ada Provinsi Bali ini 2027, tidak aja diperbaiki gininya, lapangannya mungkin tahap kedua, temboknya lah, pagarnya, dan rumputnya di belakang. Karena mungkin dari Pak narasumber yang main tenis atau bertanding, dia pasti pemanasan. Sering pemanasan di sini waktu ada tenis antar Jawa Timur Bali. Dia latihan di sini, saya main di sini 2013 pensiun, saya main di Giri Putri, main lansia. Jadi dia jangan kesannya, wih kok gini lapangan tenisnya Giri Putri ini kumuh sekali. Mohon ini minta perhatian, membantu mengkoordinasikan dengan provinsi, statusnya RRI juga. Sekian, terima kasih. Maju terus Buleleng Jaya. Mantap, paten. Om Santi. Santi Om. Santi, Baik, Om. terima kasih Pak Narta atas apresiasi dan atensinya pada dialog kali ini. Mungkin dari Bli Fernanda ada tanggapan nggih, Bli? Baik, terima kasih Pak Narte ya. Jadi pasti senior kita bersama, kemungkinan beliau saat menjadi atlet tahun 60-an, saya belum lahir gitu. Jadi bagaimana beliau memberikan dukungan sebenarnya, setelah itu mengajak para patriot di Buleleng melihat prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh senior-senior yang ada seperti itu ya. Nah itu spirit beliau menyampaikan bahwa beliau memberikan dukungan. Setelah itu mohon juga kalau RRI ini dapat dijangkau dimanapun, pemerintah Provinsi Bali yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada daerah yang menyatakan siap sebagai tuan rumah tunggal, provinsi itu harus hadir, wajib itu hadir seperti itu. Nah sehingga di sanalah peran provinsi membantu setiap kabupaten kota, khususnya dalam hal-hal yang berbeda. Dalam hal ini adalah olahraga. Kalau hal kemungkinan di kemasyarakatan kan sudah terlihat dibantu, tetapi di olahraga apa yang sudah dibantu misalnya? Oke, dana mohon maaf hibah untuk lahan sudah diberikan, itu adalah salah satu wujud bantuan Provinsi Bali. Nah, namun tidak bisa sebatas lahan saja, nanti adalah tindak lanjutnya. Nah, berikutnya untuk lapangan tenis Giri Putri, Pak Narte, jadi Bapak sebagai penghobi, penggemar atau pecinta tenis, silahkan nanti disampaikan juga ke pengkapnya, ke PLT gitu. Nah, sehingga di PLT yang menyampaikan rehabilitasi itu hanya disampaikan lapangan di Gor Bonepatre saja lapangan tenisnya. Nah sehingga tidak masuk dari pemetaan Disdikpora Kabupaten Buleleng. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bli Fernanda atas tanggapannya, nggih. Kemudian nih Bli tadi kan sudah membahas terkait persiapan Bli. Oke. Dari persiapan itu mungkin ada tantangan nih Bli yang sudah dihadapi seperti apa nih Ki Bli? Pasti ya, Oke. tantangan itu tidak akan pernah hilang dia. Itu adalah yang menguatkan bahwa seorang manusia, seorang yang hidup itu wajib memiliki tekad, memiliki semangat, memiliki jiwa militan dan kesolidan. Itu tantangan pertama adalah pasti anggaran. Tadi disampaikan jangan sampai pembangunan memberatkan APBD seperti Oke. itu. Oke. Ya, KONI Kabupaten Buleleng sudah mengajukan proposal juga ke artinya rancangan anggaran biaya gitu untuk perbaikan venue-venue yang ada maupun sebagai tuan rumah sarana atau prasarana yang dibutuhkan itu sebesar 26 miliar gitu. Nah, sehingga kalau di tahun 2019 Provinsi Bali memberikan bantuan keuangan khusus kepada Tabanan 15 miliar gitu. Dilihat tahunnya, kalau setiap 2 tahunnya naik 10% saja berarti harus naik dong 40 sampai 50%. Iya. Apalagi gubernurnya, setelah itu sekdanya, ketua DPRD Provinsi Balinya asal Buleleng. Oke. Ya malu tidak. Nah, itu aja konsepnya gitu. Saya sebagai akademisi dan praktisi menyampaikan itu sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Bali jangan lupa ketika menjadi seseorang lihatlah Buleleng juga. Oke. Bukan hanya secara membabi buta kita membantu, tetapi hari ini benar-benar Kabupaten Buleleng membutuhkan bantuan dari segi anggaran. Setelah itu tantangan berikutnya adalah infrastruktur ini. Seharusnya di tahun ini adalah pemetaan sudah harus ada benar-benar anggaran untuk perbaikan atau pembangunan itu sudah mulai digarap gitu Oke. perlahan. Nah tampaknya misalnya di bulan Juni ini akan ada pembangunan papan atau papan spot climbing ya, papan panjat tebingnya dan pendukung lainnya. Nah itu udah salah satu benar-benar sudah infrastruktur yang akan diwujudkan. Tentunya memang pasti KONI Kabupaten Buleleng dan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan adanya 48 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga yang memang sedang diverifikasi oleh tim keabsahan ini akan terus berlomba-lomba meminta fasilitas, setelah itu menyiapkan venue. Nah ini beratnya KONI ini tidak dipikirkan oleh KONI Provinsi Bali dalam hal penerimaan olahraga prestasi di Bali seperti itu. Nah sehingga membengkak seperti ini tidak sesuai pemetaan memang unggulan potensi kabupaten kota yang ada di Bali gitu. Sehingga diterima saja. Nah ini adalah sehingga KONI Buleleng membentuk tim keabsahan, Mbak. Nah hal lainnya adalah tentunya tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga ini ya, di mana idealnya ada support atau CSR lah yang bisa dihadirkan baik ke Pemkab walaupun tidak ke pemerintah ya, ke Pemkab cabang olahraga, membantu misalnya bisa sharing pembuatan venue sebagai pihak ketiga. Nah itu terjadi kok di provinsi lain. Nah seperti itu kurang lebih tantangan pasti akan ada. Oke, baik. Terima kasih Bli. Yang terakhir ingat tantangan untuk berprestasi ini. Iya. Selalu ada ya Bli Iya. ya. Baik. Tadi disebutkan bahwa ada 48 cabang olahraga dan yang unggulannya 5 nih ya Bli ya. Itu apa saja nih Bli? Artinya yang bukan yang unggulan ya, itu 5 itu yang sedang diverifikasi oleh tim keabsahan. Apabila berhasil diverifikasi, artinya kemungkinan akan bertambah nomor cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan di Buleleng nanti. Nah, salah satu contoh kita misalnya kalau kita melihat data ini, data yang ada di Porprov Bali tahun ke-15 tahun 2022. Ini cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan 41 cabang olahraga. Dengan nomor lomba yaitu 523. Nah, beda 2 tahun saja, mohon maaf 3 tahun saat itu karena tidak diberikan izin oleh pimpinan provinsi saat itu di Bali. Seharusnya Porprov itu kembali di 2024, tapi digeser ke 2025. Nah, dan di mana di 2025 ini adalah
cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan menjadi 48. Dengan banyaknya nomor itu adalah 634. Nah, jadi ini adalah tantangan nanti kontingen-kontingen kabupaten kota berapa sih harus mengirimkan kontingen di 2025. Buleleng di 2025 mengirimkan 911 personal itu, termasuk atlet, pelatih ofisial di sana. Nah, mampu nggak di 2025 minimal bertahan, meningkat ataukah menurun dengan misalnya ada tambahan cabang olahraga baru yang masuk. Nah, di 2025 kita mengalami penurunan memang. Kalau di 2022 dulu 7 cabang olahraga juara umum. Hari ini itu maksudnya di 2025 4 cabang olahraga yang juara umum. Nah, sehingga tantangan lainnya sebagai tuan rumah selain dari harus mendapatkan dukungan anggaran, meningkatkan prestasi termasuk infrastrukturnya nantinya, dan kita juga bahasanya harus wajib lah berada di peringkat 3 nantinya dengan tambahan juara umum yang ada. Gitu, baik, terima kasih Bli Fernanda atas tanggapannya. Karena waktu menunjukkan mendekati pukul 10 nih Bli, kita sudah di penghujung. Mungkin boleh disampaikan kepada pendengar terkait closing statement kita dialog hari ini nih Bli. Baik, berbicara kita tema yang ada ya, spirit itu kita harus menghadirkan seluruh komponen yang ada di Buleleng ini, semangat, tekad, kesolidan dan energi bersama untuk menyiapkan sebagai tuan rumah. Yang bisa melalui doa silahkan melalui doa, yang bisa melalui tenaga silahkan melalui tenaga, yang bisa melalui support anggaran silahkan melalui support anggaran. Nah, bangkit ini sangat diperlukan oleh Kabupaten Buleleng khususnya dalam dunia keolahragaannya, di mana kita wajib itu kita bangkit secara infrastruktur dan organisasi. Apabila ada penurunan prestasi berarti ada organisasi yang harus ditingkatkan. Setelah itu apabila ada kendala dalam pembinaan berarti harus ada infrastruktur yang dibenahi atau dihadirkan. Berikutnya kita harus menghadirkan kita bangkit secara pembinaan. Apakah ada yang kurang dalam pembinaan kita sehingga menurunkan prestasi? Apakah ada salah pilih atau salah ganti kita ketika mendekati entry B number dan bahkan name nantinya gitu. Nah, ini terjadi di organisasi. Nah, sehingga kita memunculkan mental juara nantinya dan untuk mental siap minimal naik di peringkat ketiga nanti melalui prestasi. Setelah itu berhasil meraih naik juga nantinya secara cabur-cabur yang juara umum, dan kita dapat menjadi tuan rumah sukses sebagai pelaksana, sukses sebagai tuan rumah berprestasi nantinya, dan sukses dalam hal pelaporan tanpa adanya kaitan hukum nantinya. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan yang akan hadir kurang lebih nantinya 7.000 sampai 9.000 ya, orang di Kabupaten Buleleng, sehingga 9 kabupaten kota semoga bisa dibagi-bagi venue-nya, ada yang di Sukasade misalnya, ada yang di Kubu Tambahan nantinya, setelah itu ada yang di kota, ada yang di wilayah Grogga, Seririt. Nah, itu dan lain-lainnya nanti kan itu tergantung nanti technical diligence yang hadir untuk kesiapan kelayakan venue. Dan akhir kata, saya tentunya sangat tidak sempurna. Terima kasih RRI atas kesempatannya. Saya sebagai akademisi dan praktisi sangat mendukung Buleleng sebagai tuan rumah tunggal. Buleleng juga memberikan sejarah pasca Covid adalah tuan rumah yang berani dan bersedia menyiapkan diri sebagai tuan rumah tunggal. Jawa Barat pun tidak mampu. Luar biasa, keren sekali Bli Fernanda dialog kita hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu mendekati pukul 10, dialog Hai Balikan kan akan kita cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, dari dialog kali ini kita belajar bahwa semangat sportivitas, kerja keras dan kebersamaan terus tumbuh dalam mendukung Buleleng menuju sukses sebagai tuan rumah Porprov Bali tahun 2027. Dan tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih nih Bli Fernanda
Anda atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 dan mendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja pagi hari ini. Terima kasih dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani Anda, dan saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik